Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Banjujastu. NIM saya 124 110 310 300 300 42. Nah, kali ini saya ingin membuat video untuk tugas mata kuliah Teori Hubungan Internasional, untuk tugas UTS, untuk membuat video yang berjudul Respons Negara-Negara Global South terhadap invasi Rusia ke Ukraina melalui perspektif post-Western. Jadi, mari kita mulai ya. Jadi sejak dimulainya invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022 ini menjadi titik balik besar dalam hubungan internasional modern. Yang paling mengejutkan itu bukan konflik antar dua negara tersebut, melainkan cara dunia itu meresponnya. Gitu. Negara-negara Barat seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa yakin bahwa komunitas internasional akan bersatu untuk mengecam Rusia dan memberikan sanksi kepadanya. Mereka itu membentuk narasi bahwa perang ini adalah perjuangan antara demokrasi melawan autokrasi. Tapi kenyataannya berbeda. Lebih dari 40 negara seperti India, Brazil, dan Afrika Selatan itu milih untuk abstain atau bahkan menolak ajakan Barat untuk menekan terhadap Rusia gitu. Ini adalah tanda kalau dunia itu telah memasuki era post-Western. Jadi era di mana dominasi politik, ekonomi oleh Barat itu tidak lagi menjadi satu-satunya rujukan. Nah, dalam dunia post-Western ini, kekuasaan global tidak lagi berada di tangan satu blok besar setelah Perang Dingin. Jadi dengan munculnya Cina, India, dan negara berkembang lainnya, itu telah mengubah peta kekuasaan internasional. Negara global South itu tidak lagi melihat Barat sebagai pusat ketertiban dunia. Mereka mulai mendefinisikan kepentingan nasional sendiri tanpa harus mengikuti garis kebijakan Barat. Ini terlihat banget ya ketika mereka itu merespons terhadap perang di Ukraina dengan logika yang berbeda dari ekspektasi Barat. Nah, kita juga harus memahami konsep yang namanya non-active non-alignment atau gerakan non-blok aktif. Nah, ini berbeda dengan gerakan non-blok yang kita tahu dibuat pada Perang Dingin, yang dimana gerakan non-blok lama itu bersifatnya pasif. Tapi gerakan non-blok baru ini yang dibuat pada abad 21 ini bersifat lebih aktif, lebih fleksibel, dan lebih strategis. Jadi negara-negara global saat itu tidak meletakkan loyalitas mereka pada satu kekuasaan besar. Mereka itu harus bisa menilai setiap isu berdasarkan manfaat yang bisa mereka peroleh serta risiko yang harus bisa mereka tanggung. Jadi aliansi mereka itu bersifat sangat selektif. Contohnya India. Jadi India itu kan mereka tuh memperdagangkan minyak dengan Rusia saat perang ini. Tapi di sisi lain mereka juga tetap menjalin kerjasama pertahanan dengan Amerika Serikat dan negara Barat lainnya. Brazil juga, mereka itu mengkritik invasi Rusia, tapi mereka itu menolak narasi Barat kalau itu adalah perang yang ideologis. Nah, ini adalah ibaratnya ini adalah strategi untuk menjaga otonomi mereka dalam dunia yang semakin kompetitif ini. Itu juga salah satu alasan terbesar mengapa narasi Barat itu gagal menggalang dukungan dari negara global South itu karena faktor hipokritas, faktor standar ganda dari negara-negara Barat itu. Contoh, Amerika Serikat, mereka menginvasi Irak pada tahun 2003. Mereka melakukannya tanpa persetujuan dari PBB. NATO juga, mereka melakukan operasi militer di Libya. Tapi hasilnya malah menimbulkan lebih banyak kekacauan. Juga negara Barat itu mendukung kekuatan di Yaman yang malah menimbulkan krisis kemanusiaan yang memperburuk gitu. Jadi ketika Barat saat ini itu mengecam Rusia dengan alasan pelanggar kedaulatan, itu tidak meyakinkan bagi negara-negara global South yang selama puluhan tahun ini merasakan dampak dari perbuatan Barat gitu. Juga ada namanya divergensi demokrasi. Jadi negara-negara demokrasi seperti India dan Brazil itu tidak lagi secara otomatis berpihak pada Amerika Serikat dalam isu geopolitik. Mereka itu demokratis, tapi tidak berarti mereka itu akan mengikuti agenda Barat gitu. Mereka memprioritaskan kepentingan mereka sendiri, bukan ideologi yang ditawarkan oleh Amerika. Jadi ya, ini jadi konflik Ukraina bagi mereka itu cuma sebagai konflik geopolitik Eropa gitu, yang dampaknya mengglobal, bukan pertarungan antara ideologi dan moral yang dinarasikan oleh Barat. Juga sanksi itu juga menjadi faktor lain mengapa global South itu kurang percaya gitu. Jadi sanksi ini oleh negara global South itu menganggap kalau akan menyebabkan krisis harga pangan, gitu, krisis energi. Jadi ekonomi negara berkembang ini masih rentan dan mungkin mengorbankan stabilitas mereka untuk mengikuti kepentingan Barat gitu. Terus juga pembukaan aset Rusia oleh Amerika Serikat itu menimbulkan kekhawatiran besar di negara selatan. Jadi kalau aset mereka disita cuma karena berselisih dengan politik Barat, itu akan mengkhawatirkan mereka gitu. Kalau mereka
berbeda pendapat dengan Amerika Serikat. Nah, ini mendorong negara global satu mempercepat upaya diversifikasi ekonomi mereka. Mereka itu mengurangi penggunaan dolar, menjoin ke BRICS gitu, menggunakan mata uang lokal, serta membangun institusi keuangan alternatif gitu, kayak seperti New Development Bank gitu. Nah, kita melihat kalau dunia itu bergerak menuju tatanan majemuk atau multiple orders gitu, yang tidak lagi hidup dalam tatanan global yang seragam gitu. Setiap negara itu mempunyai kepentingan mereka berbeda di setiap daerah gitu. Contohnya ya dalam keamanan mereka bisa aja condong ke negara ini, atau dalam perdagangan mereka condong ke negara ini gitu. Dalam teknologi mereka condong ke negara ini gitu. Jadi ya, tidak ada lagi pembagian dunia yang bersifat kaku seperti saat perang dingin gitu. Yang ada itu adalah bagian jaringan kerjasama yang bersifat fleksibel dan pragmatis gitu. Jadi ya respons global South terhadap perang di Ukraina ini membuktikan kalau dunia itu telah berubah secara fundamental gitu. Jadi negara-negara selatan ini bukan lagi cuma penonton, mereka adalah aktor utama yang memegang kepentingan politik mereka sendiri. Tidak mau lagi didikte oleh negara barat, terutama kalau negara barat ini tidak konsisten gitu, tidak sesuai dengan kepentingan mereka. Makanya active non-alignment adalah salah satu strategi yang dapat mempertahankan otonomi gitu. Juga sanksi barat yang mempercepat munculnya tatanan global baru, dan teori post-western itu menjelaskan kalau legitimasi internasional itu terfragmentasi, sudah bergeser dari satu pusat kekuasaan jadi banyak sumber otoritas yang tersebar gitu. Jadi ya perang Ukraina itu bukan hanya krisis geopolitik di Eropa doang, tapi adalah cermin dari perubahan struktur kekuasaan dunia gitu. Era post-western itu telah dimulai dan negara-negara global saat ini berada di garis besar perubahan itu. Cukup sudah materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.